Rabu 12 Januari 2022. Shalom, saudara dan saudariku seiman. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang amat aktif melayani gereja. Saking bersemangatnya ia untuk melayani, ia bergabung dalam beberapa kelompok pelayanan yang ada di gereja. Saya pun sempat bertanya kepadanya perihal motivasi yang menggerakkannya. Ia memang berkisah amat panjang, tetapi pada intinya adalah ia tergerak untuk aktif dalam pelayanan di gereja karena sebelumnya ia sempat mengalami sakit yang sulit diobati. Berkat doa yang tekun kepada Tuhan, pada akhirnya penyakitnya itu berhasil disembuhkan. Ia pun merasa bahwa Tuhan sangat mengasihinya, sehingga sebagai bentuk syukur atas kasih Tuhan itu, ia pun berjanji untuk selalu siap melayani Tuhan. Tuhan dinilainya telah berbuat baik kepadanya, maka ia harus bisa membalasnya betapapun amat tidak setimpal. Demikian alasan ibu bersangkutan. Saudara dan saudariku seiman, pengalaman si ibu yang saya kisahkan tadi kiranya hampir sama dengan peristiwa yang dikisahkan oleh Injil hari ini. Dalam Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Sesudah Yesus beribadat di Kapernaum, ia bersama Yakobus dan Yohanes pergi berkunjung ke rumah Simon dan Andreas. Namun sesampainya di sana, Yesus menemukan ibu mertua Simon sedang sakit demam, sehingga cuma bisa berbaring lemah. Simon dan Andreas pun memohon kepada Yesus untuk mengatasi kondisi ini. Dan tanpa berpikir panjang, Yesus pun segera mengabulkan permohonan mereka. Ia menghampiri pembaringan ibu mertua Simon dan menyembuhkannya. Kejadian ini kiranya berlangsung amat cepat, karena Yesus memang ingin menunjukkan bahwa Allah tidak pernah sekalipun menunda untuk berbuat baik. Allah selalu siap untuk mengguyurkan hujan rahmat-Nya bagi siapapun yang datang kepadanya dan memohon bantuannya. Bagai Bapa yang akan selalu memberi sesuai dengan harapan si anak, sebagaimana terungkap dalam bahasa kiasan Injil Lukas bab 11 ayat 11. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Demikianlah tampilan Allah. Allah tidak pernah bisa menahan dirinya untuk tidak tergerak oleh belas kasihan. Allah selalu mudah jatuh hati kepada manusia jikalau mendapati mereka berkesusahan. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, usai disembuhkan oleh Yesus, ibu mertua Simon juga tidak ingin menunda untuk mengungkapkan syukurnya. Ia segera melayani Yesus dan para muridnya dengan segala sesuatu yang ia miliki. Tindakannya ini jelas menunjukkan kasihnya yang besar pula kepada Yesus. Ia sungguh mendukung karya karitatif Yesus. Hal ini bisa terjadi karena pengalaman kesembuhan yang dialaminya sungguh meninggalkan kesan yang amat mendalam. Selama ia sakit, ia tidak bisa berbuat banyak karena gerakannya dibatasi. Ia menjadi orang yang tidak berdaya dan hanya berharap akan bantuan orang lain untuk menuntaskan keinginannya. Singkatnya, sakit telah meninggalkan rasa tidak nyaman baginya. Maka, saat ia memperoleh kesembuhan dari Yesus, ia ingin agar
orang lain pun mengalami hal yang sama seperti dirinya. Mereka harus turut disembuhkan oleh pelayanan Yesus. Karena itu, sebagai bentuk sumbangsihnya untuk mendukung karya Yesus bagi kebahagiaan sesamanya, ia melayani Yesus dengan penuh ketulusan. Berkat pelayanannya ini, Injil menuliskan bahwa Yesus bisa kembali melanjutkan perutusannya untuk menyalurkan rahmat kepada orang yang sakit dan kerasukan setan. Karena itu, saudara dan saudariku seiman, teladan ibu mertua Simon ini kiranya juga harus kita praktikkan dalam hidup sehari-hari. Sesudah kita mendapat berkat dari Tuhan, kita tidak boleh mendiamkannya untuk diri sendiri, atau cuma menyimpannya sebatas memori indah. Kita pun harus berusaha untuk membagikannya kepada sesama dengan cara kita masing-masing. Kita harus selalu menyebarluaskan keyakinan bahwa Allah akan selalu membantu kita keluar dari segala derita. Bila kita percaya akan Allah, kita bakal selamat. Tetapi bila kita mengabaikannya, dekatlah kita pada kebinasaan. Maka, mari mendukung karya keselamatan Allah dengan kesaksian iman kita. Aneka pelayanan di gereja kiranya dapat menjadi pintu kesaksian iman itu. Karena itu, jangan ragu untuk melayani Allah dari kekurangan kita, karena ukuran pelayanan sejati adalah ketulusan dan kesetiaan. Tuhan memberkati kita sekalian.